Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sandi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran data mining dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Materi pertama pembahasan yang akan kita bahas itu ada perkembangan data, proses data mining, dan knowledge discovery in database. Pengelompokan data mining, ada data lanjutan, ada review, dan data set implementasi deep learning pada simulasi autonomous drive menggunakan air sim. Jadi perkembangan data yang dimaksud itu ada perkembangan teknologi yang pesat, mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Contohnya, dalam dunia pendidikan yaitu ada proses penentuan minat siswa, terus juga ada faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penentu keputusan nantinya. Dan juga ada contoh yang kedua, dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit. Jadi dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala diagnosa penyakitnya, hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit para pasien. Untuk pengertian data mining sendiri, menurut tahun 2006 itu, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Proses data mining dan knowledge discovery in database yaitu KKD. Yang pertama itu ada data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap pengalihan informasi dalam KKD dimulai. Terus di situ juga yang kedua ada pre-processing. Cleaning proses ini mencakup dari membuang duplikasi data, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada data. Untuk transformation coding ada transformasi pada data yang telah dipilih. Jadi datanya itu diubah sesuai proses data mining. Dan data miningnya sendiri itu adalah mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Interpretation, pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Ya, jadi pengelompokan data mining, deskripsi proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data itu yang pertama. Yang kedua ada prediksi hampir, dan yang ketiga ada klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategorinya. Jadi contohnya itu ada pengulangan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori. Jadi ada pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Dan yang keempat juga ada dalam pengelompokan data mining itu ada pengklusteran. Pengklusteran itu merupakan pengumpulan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Selanjutnya ada keuntungan dari data mining. Jadi keuntungannya itu perusahaan itu fokus yang ke informasi yang berharga, data warehouse ya, atau database-nya. Perusahaan dapat mempersiapkan diri dalam tantangan data mining. Jadi yang harus disiapin itu tantangannya itu ada yang pertama ada scalability, yaitu besarnya ukuran basis data, itu dimensional, jumlah atributnya, kompleks, heterogeneous data, yaitu data yang kompleks, data quality, yaitu kualitas datanya biasanya, agar bersih dari noise, missing, value, dan data ownership dan distribution, siapa yang memiliki data dan bagaimana cara distribusinya. Untuk proses preservation yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank itu ya. Proses preservation ya, itu susah juga. Streaming data yaitu aliran data itu sendiri ya. Dan selanjutnya definisi dari data itu adalah himpunan.
semua pasti tahu definisi dari data, yaitu nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Untuk contoh perbedaan atribut dan objek, di sini ada atributnya yaitu yang ke depan, dan yang ke bawah itu objeknya. Kualitas data. Nah, di kualitas data itu ada bias, ada precision, akurasi. Itu pendeskripsiannya pasti kalian tahu dari bias itu apa, dan precision itu pasti apa. Akurasi adalah juga pengukuran, sama-sama pengukuran, cuman bedanya kalau akurasi itu adalah ketepatan, lebih ke arah ketepatan. Pengolahan data awal, processing data. Data dalam KKD mengalami beberapa proses pengolahan. Beberapa proses pengolahannya awal adalah data proses pengumpulan aggregation, contoh sampling, pengurangan dimensi, dimensional, reduction, pemilihan fitur, subset, selection, pembuatan fitur, pendiskritan dan pembineran. Ada juga yang transformasi atribut. Untuk review dan datasetnya itu seperti ini, ada kebijakan, pengetahuan, informasi, dan data. Itu data. Sebagai sebelah kanannya itu ada contoh-contohnya. Untuk data mining multidisiplin ilmu, di sini ada kayak topologi lah istilahnya. Topologi dari data mining, ada teknologi DB, statistik, visualisasi, machine learning, pattern recognition, algoritma, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk implementasinya, deep learning pada simulasi autonomous drive-nya itu menggunakan AirSim. Jadi teknologi ini membuat sebuah mobil mampu melihat dan merasakan lingkungan di sekitarnya serta menjalankan dirinya sendiri secara benar dan aman dengan sedikit atau tanpa kontrol oleh pengemudi. Contohnya itu yang bisa kita lihat itu ada mobil Tesla ya. Itu contoh simpelnya. Teknologi autonomous ini dibentuk dengan cara menanamkan kecerdasan buatan atau AI. Ya, AI itu adalah artificial intelligence. Anak TI pasti semuanya tahu. Autonomous drive itu bisa disebut juga sebenarnya copilot, karena bukan di pesawat jadi disebutnya autonomous drive. Atau bisa juga disebut autonomous vehicle, self-driving car, driverless, atau robocar. Merupakan sebuah kendaraan yang mampu melihat atau merasakan lingkungan di sekitarnya dan bergerak sesuai dengan apa yang ingin dirasakan atau dilihat oleh kendaraan tersebut. Mungkin dia menggunakan seperti radar, lidar, sonar, GPS, algometri, dan internal measurement unit, serta kontrol sistem tingkat lanjut yang memiliki berbagai informasi yang dapat digunakan oleh kendaraan untuk perjalanan secara otomatis. Untuk artificial intelligence ini mungkin udah pada tahu ya sebenarnya singkatannya itu ya artinya kecerdasan buatan. Tapi untuk lengkapnya itu AI itu dimana AI itu membuat mesin memiliki kemampuan untuk memahami serta mengambil keputusan berdasarkan lingkungan sekitarnya. Untuk machine learning merupakan salah satu aspek atau kemampuan dalam AI. Aspek ini terinspirasi dari salah satu cara kerja otak manusia, yaitu learning. Jadi machine learning itu bisa belajar dari manusia, beradaptasi sendiri, ya seperti di film-film Terminator. Dan untuk kesimpulan terakhir ini ada teknologi autonomous driving yang tidak perlu memakan waktu cukup lama dalam pelatihannya, akan tetapi ini membutuhkan pembuahan nilai pada parameter pelatihannya serta membutuhkan jumlah referensi rekaman yang lebih banyak. Teknologi ini sebenarnya membuat sebuah mobil mampu melihat dan merasakan lingkungan di sekitarnya, menjalankan dirinya sendiri benar dan aman dengan sedikit atau tanpa kontrol oleh pengemudi. Tapi banyak minusnya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.